adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Bahagia selalu. Ya, puji Tuhan kalau bahagia selalu ya. Jadi hari ini kita memuji Tuhan lagi, berkumpul lagi dengan saudara di rumah. Kita duduk dengan rapi, kita bernyanyi bersukacita. Hari ini kita bernyanyi King Kong. King Kong badannya besar. King Kong itu besar ya badannya ya. Iya, Ayo badannya kita besar. nyanyikan. King Kong badannya besar. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih tetap bersukacita. Kita satukan hati kita. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau masuk ke ibadah kita. Kakak harap adik-adik sekolah minggu dapat duduk dengan tenang. Semuanya harus tertib. Persiapkan Alkitab, kidung jemaat, persembahannya. Tidak lupa persiapkan apa, Inang? Mempersiapkan hatinya Hati dan tentu. pikiran. Hatinya. Hatinya. Iya. Oke, kita duduk. Kita bernyanyi dari kidung jemaat kita nomor 19 ayat 1 dan 2. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang bakar. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Marilah kita berdoa.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain selain aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan lebih percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1. Kecil semua sekarang dan kekal, mereka dijaga
dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kalian aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kalian aku semuanya. Shalom, selamat hari Minggu bagi adik-adik sekolah Minggu. Kembali kita bertemu dalam kebaktian ibadah sekolah Minggu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam ibadah kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Amang Pendeta akan bacakan kepada kita semua, adik-adik sekolah Minggu. Mari buka Alkitabnya, diikuti, dibaca di rumah. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini,
sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, anak-anak sekolah minggu, tentunya firman Tuhan hari ini sudah sangat terkenal dan sudah sangat banyak yang kita tahu tentang mukjizat yang dilakukan Yesus, bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan sampai ada lagu yang sangat anak-anak sekolah minggu juga hafal itu ya, 5 roti dan 2 ikan. Nah, semuanya tentu tahu lagu itu. Ini mau menunjukkan bagaimana kekuasaan Tuhan Yesus yang bisa merubah segala sesuatu, yang bisa melakukan apapun, melakukan mukjizat, bahkan yang di luar logika pikiran manusia, Tuhan sanggup lakukan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat ada banyak pelajaran yang mau kita petik, yang mau kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Banyak orang. Tadi sudah kita baca, ada dikatakan 5.000. Itu hanya laki-laki loh. Itu hanya laki-laki. Belum lagi yang perempuan, mungkin juga belum lagi ada anak-anak yang tidak dihitung di sana. Tapi sedikitnya 5.000 orang yang mengikut Yesus, yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sekarang pertanyaan, kenapa mereka mengikuti Yesus? Kenapa mereka berbondong-bondong mengikut kemana Yesus melangkah, ke situ mereka datang? Kenapa? Sangat jelas, karena mereka terkesima, terpesona, takjub dengan kekuasaan Yesus. Karena sebelumnya juga mereka sudah melihat mukjizat yang Yesus lakukan, bahwa dengan kekuasaannya Yesus mampu menyembuhkan orang-orang sakit. Dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus, banyak orang-orang sembuh, sehingga banyak orang mengikut Dia. Mereka pengen melihat lebih banyak lagi tanda, lebih banyak lagi mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini mau mengingatkan kita juga, kalau orang-orang banyak mengikut Yesus, merindukan untuk hadir di samping Yesus, jangan pernah ketinggalan. Anak-anak sekolah minggu juga mari berbondong-bondong, mari senantiasa untuk tetap mengikut Yesus. Walaupun kita tahu banyak
motivasi, banyak alasan mereka yang mau mengikut Yesus, ya. Nah, yang kedua, kita bisa melihat ternyata Yesus sangat peduli. Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengikuti Dia. Yesus peduli dengan apa yang mereka perlukan. Ketika Yesus melihat begitu banyak orang mengikut Dia, Yesus tahu mereka sudah lapar, mereka sudah lelah. Lalu Yesus bertanya kepada seorang murid yang bernama Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Bayangkan, di mana sih ada yang bisa jualan roti sebanyak itu, yang bisa membutuhi sebanyak 5.000 orang? Toko roti aja pun belum tentu, harus dipesan dulu ya. Mungkin besok, sekarang dipesan, baru besok ada, baru bisa dilakukan. Sebenarnya Yesus tahu gak bakalan ada toko roti yang bisa menyediakan secepat itu. Gak. Tapi Yesus memang sengaja menawarkan itu agar murid-murid mengetahui apa yang mau Yesus lakukan, agar murid-murid juga semakin percaya dengan kekuasaan Tuhan Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sangat tahu kebutuhan yang dikasihinya, termasuk dengan anak-anak sekolah minggu. Jangan pernah takut untuk mengikut Yesus. Jangan pernah takut untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan menjamin segala apa yang kita perlukan. Kita hanya tinggal mengikut Yesus. Yesus tahu memberikan apa yang terbaik bagi kita, agar kita bisa hidup bersuka cita, agar kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa melanjutkan hidup kita. Hanya tinggal ikut Yesus saja. Selainnya biar Tuhan yang menafkahi, biar Tuhan yang memberikan apa yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, kita bisa melihat, lalu ada seorang murid yang bernama Andreas berkata, Tuhan, di sini ada seorang anak kecil yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah itu cukup? Sepotong saja pun mungkin, sepotong kecil mungkin tidak cukup. Lalu Tuhan Yesus berkata, bawa ke sini anak itu. Lalu dia meminta roti yang 5 itu. Lalu Yesus berdoa, mengucap syukur, dan menyuruh murid-muridnya membagikan. Hanya dengan 5 roti, bagikan saja dikatakan. Dan dengan 2 ikan juga diucap syukur, lalu bagikan saja. Apa yang terjadi? Semuanya bisa terpuaskan, semuanya bisa makan, semuanya bisa kenyang. Itulah kekuasaan Tuhan, itulah kehebatan Tuhan. Hanya dengan 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang bisa makan kenyang. Dan bukan hanya itu, Yesus menyuruh murid-muridnya mengumpulkan potongan-potongan roti itu dan sisa 12 bakul. Wah, hebat banget ya. Tadi 5 roti saja, 5 potong roti saja, tapi setelah selesai makan sisa 12 bakul. Bukankah itu keheranan? Bukankah itu begitu hebat? Artinya kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan mampu melakukan hal yang begitu luar biasa. Dan bukan hanya itu. Tadi kita lihat kan, ada katanya seorang anak kecil. Dari anak kecil Tuhan pakai untuk memberikan tanda mujizat yang hebat. Artinya Amang Pendeta juga percaya, melalui anak kecil, melalui anak-anak sekolah minggu HKBP Melati, Tuhan juga bisa sediakan mujizat yang begitu hebat di tengah-tengah dunia. Persoalannya, anak-anak itu mau dipakai Tuhan, mau datang kepada Tuhan, mau disuruh Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu saja. Selainnya biarkan Tuhan yang bekerja. Artinya dengan melihat tanda mujizat yang begitu hebat, yang begitu besar, dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang, sesungguhnya itu bukan tipu-tipu,
tapi itu adalah kekuatan kemahakuasaan Allah yang peduli, yang mau memberi makan, yang mau membutuhi kehidupan orang banyak. Artinya dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Mari berdoa, mari serahkan hidup kita, biar melalui hidup kita banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu hebat, menyapa kami bahwa Tuhan adalah Allah yang perkasa, yang maha kuasa. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan peduli. Tuhan tahu apa yang orang-orang banyak butuhkan. Tuhan tahu mereka lapar, lalu Tuhan merubah itu, memberi mereka makan hingga kenyang. Bahkan ada 12 bakul potongan kue itu tersedia lagi. Tuhan, begitu hebatnya Engkau. Dengan demikian kami harus percaya bahwa Tuhan juga mampu membutuhi kami, menjamin kehidupan kami dengan mukjizat Tuhan. Bahkan anak kecil yang punya 5 roti, Tuhan bisa pakai menjadi cara Tuhan melakukan mukjizat. Demikian Tuhan, anak-anak sekolah minggu bisa Tuhan pakai juga melakukan mukjizat juga. Berkati anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kakak harap persembahannya diberikan dengan jujur, jangan diremuk-remuk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346 ayat 1. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdoa doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Semua sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah. Shalom adik-adik, pertanyaan kuis, apa tema ibadah kita hari ini?